Halo guys, selamat datang di channel Jagoan Kancil. Buat kalian yang baru bergabung, channel Jagoan Kancil adalah channel yang khusus membahas seputar superhero Indonesia, baik itu film maupun komik. Nah, sekarang kita akan membahas tentang film Satria Dewa Gatotkaca. Ya, karena ini menarik banget. Banyak banget yang bisa dibahas di sini. Nah, film Satria Dewa Gatotkaca itu adalah film Indonesia seputar Gatotkaca, seputar kisah-kisah perwayangan di dunia modern yang akan tayang tahun depan. Jadi di film ini diceritakan bahwa Gatotkaca di zaman wayang kembali menitis di era modern ke tubuh seorang pemuda bernama Yuda. Nah, Yudanya ini diperankan oleh Rizky Nasar. Jadi Rizky Nasar nanti akan memerankan sebagai titisan Gatotkaca di dunia modern. Di film ini, Yuda alias titisan Gatotkaca di era modern akan melawan Aswatama. Di zaman perang Mahabharata, Aswatama ini ada di pihaknya Kurawa, sementara Gatotkaca ada di pihaknya Pandawa. Jadi saat perang besar Mahabharata ini, pihak Pandawa dan pihak Kurawa kan saling berperang ya. Mereka ada di pihak masing-masing, Aswatama di Kurawa dan Gatotkaca di Pandawa. Nah, di kisah Mahabharata versi India diceritakan bahwa di akhir kisahnya, Aswatama ini dikutuk oleh Krishna untuk menderita penyakit yang membuatnya menderita, sengsara, sampai akhir zaman. Hal ini juga membuat Aswatama menjadi abadi, jadi dia immortal gitu. Nah, di film Satria Dewa Gatotkaca ini diceritakan bahwa Aswatama ini kembali muncul, entah untuk tujuan apa ya. Nah, di saat itulah titisan Gatotkaca bernama Yuda ini berusaha menghentikan dia. Nah, begitulah sinopsis film Satria Dewa Gatotkaca yang diumumkan. Tapi apakah benar filmnya itu nanti akan sesimpel itu, akan sesederhana itu? Aku ngerasa sih bakal ada plot twist dan aku punya teori untuk itu. Tapi sebelum itu guys, karena waktu aku buat video ini tiba-tiba ada paket datang kan. Jadi ada paket datang dari tim Satria Dewa Studio. Aku belum buka ini isinya apa aja. Aku sekalian buka di sini aja ya. Jadi ini, oh ini jaket guys. Wah, jadi ini jaketnya warna biru tua ya. Terus ada tulisan Gatotkaca kuning di tengahnya. Sebentar aku pakai dulu. Nah, jadi kalian lihat di sini tulisannya tuh jelas banget. Gatotskacanya warna kuning. Terus di sininya ada bagian tuh ada simbol bintang Gatotskacanya, dan yang paling keren di bagian belakangnya itu ada simbol bintang Gatotkaca dengan corak batik. Tuh detail banget guys, keren banget. Ini keren banget sih, thank you buat tim Satria Dewa. Dan yang satu lagi ini sebentar, ini harus pakai gunting nih kayaknya. Oh, yang ini bola guys. Bola di sini. Isinya apaan ya? Dan di sini bolanya juga keren banget sih. Ada simbol logo bintang Gatotkaca juga. Ini bukanya. Oh, baju kaos nih kayaknya. Yeah. Wah, ini keren banget sih, aku pakai sekalian aja ya. Ini bagus banget. Ini berasa kayak itu nggak sih, kayak armornya Gatotkaca itu kan ya. Cuman lebih simple, jadi nggak terlalu ramai. Bahannya juga enak banget ini. Tuh di bagian tengahnya, kalian bisa kelihatan di kamera nggak sih? Ya, kelihatan ya. Di bagian tengahnya ada simbol Gatotkaca juga, simbol bintang. Ini by the way ngingetin aku sama salah satu tweet beberapa orang sih tweet waktu pengumuman film Gatotkaca itu ya. Ada yang bilang, itu kok di dadanya Gatotkaca ada logonya Captain Marvel. Oh my god, itu bener-bener bodoh banget, kasihan banget sih aku lihatnya. Jadi buat yang belum tahu ya, ini mungkin ada yang belum tahu juga. Jadi logo ini, logo bintang Gatotkaca ini sebenarnya udah ada sejak lama banget, sejak sebelum zaman kemerdekaan deh kayaknya kan. Jadi logo ini itu selalu dipakai di wayang-wayang orang, lalu di wayang golek. Wayang golek apa sih bahasanya? Wayang boneka, wayang golek lah, wayang golek sama wayang orang itu dipakai di armornya Gatotkaca. Jadi simbol bintang ini kalau nggak salah namanya itu Dewoto Nomosongo. Ya, Dewoto Nomosongo. Jadi ada sejarahnya, ada ceritanya, nggak sembarangan. Jadi di cerita wayang kulit versi Dalang Ki Mantep ya, aku dikasih tahu ini sama Pak Hadi. Halo Pak Hadi. Jadi di versi wayang kulitnya Pak Mantep ini diceritakan bahwa saat Karna mau membunuh Gatotkaca dengan pusaka Kontawijaya gitu kan, dia udah ngincer Gatotkaca kan. Lalu tiba-tiba Gatotkaca memakai ajian mecah sewu. Ajian mecah sewu itu bikin Gatotkaca berubah jadi 1000 gitu loh. Kalau kalian nonton anime Naruto itu ada Kage Bunshin kan, dah jauh sebelum itu Gatotkaca udah duluan. Jadi dia mecah 1000, karenanya bingung nih, yang asli yang mana nih. Terus Sengkuni, salah satu yang otaknya encer banget, tapi sayangnya dia ada di pihak Kurawa ya. Sengkuni ini ngasih tahu karena incer yang rompi bentuk bintangnya itu bersinar paling terang gitu. Jadi rompinya Gatotkaca itu bentuk bintangnya itu bersinar kan. Terus Sengkuni ngasih tahu kan, itu yang bintangnya bersinar paling terang itu Gatotkaca yang asli. Langsung karena langsung incer gitu kan, dilempar dan kena Gatotkaca yang asli, yang akhirnya
membuat Gatot Kaca mati itu peristiwa gugurnya Gatot Kaca. Kalau di wayang ceritanya begitu. Jadi ini ada ceritanya sendiri dan lebih tua dari Captain Marvel ya guys. Jangan berpikir seperti itu buat yang belum tahu. Tuh ini keren banget. Dan ini sebenarnya sih logo ini lumayan jauh juga kalau mau dicari sih. Soalnya ini logo mirip sama logo Surya Majapahit ya. Logo ini tuh Surya Majapahit itu, tuh Surya Majapahit ada di sini. Surya Majapahit ini ditemukan di reruntuhan-reruntuhan candi-candi yang berkaitan sama kerajaan Majapahit. Jadi ya ini logonya udah lama banget. Menurutku sih keterlaluan ya kalau nggak tahu kalau ini logo Gatot Kaca. Soalnya kan bahkan di wayang orang, bahkan di iklan-iklan yang memakai tokoh Gatot Kaca itu kan jelas di rompinya itu ada gambar bintang gitu. Masa kalian nggak ngenalin? Ya sebenarnya ini emang udah krisis banget kan ya. Banyak anak-anak generasi muda yang udah nggak tertarik sama wayang dan nggak tahu siapa itu Karna, siapa itu Bima Yudhistira. Jadi makanya aku suka banget sama kehadiran film Satria Dewa Gatot Kaca ini dengan universe-nya Satria Dewa yang mengangkat tokoh-tokoh wayang gitu kan. Jadi aku harap dengan film ini banyak yang lebih kenal siapa itu Aswatama, siapa itu Pandawa, Arjuna, Bima, Yudhistira, Nakula Sadewa. Itu keren-keren banget loh. Dan yang favoritku sih karena Adipati Karna. Aku suka banget Adipati Karna. Aku nggak sabar pengen lihat dia muncul. Jadi buat kalian yang pengen dapetin merchandise keren dari Satria Dewa Gatot Kaca ini, kalian bisa beli di toko resmi mereka di Tokopedia. Linknya aku taruh di deskripsi video ini. Oke, sekarang kita bahas teoriku tentang Aswatama. Jadi kalau kalian perhatikan di gambar-gambar ini adalah konsep art yang dirilis oleh tim Satria Dewa Studio untuk film Satria Dewa Gatot Kaca ya. Nah di sini menampilkan perang Mahabharata di zaman wayang, di zaman dulu. Tapi kalau kalian perhatikan di sini ya, para Kurawa semuanya memakai topeng berwarna merah. Dan topeng ini somehow mengingatkanku dengan armor yang dipakai oleh Aswatama. Jadi armor yang dipakai Aswatama ini lumayan berbeda dengan armor yang dipakai dengan Gatot Kaca ya. Kalau Gatot Kaca kan besi armor gitu kan, emas. Tapi kalau Aswatama ini kalau kalian perhatikan kok lebih mirip dengan kulit. Daripada dibilang besi malah lebih mirip sama kulit merah kan. Aku malah keinget Kimimaro Kaguya waktu di mode kutukan level 2. Nah ini gambarnya di sini. Dia benar-benar kulitnya berubah jadi merah dan kulitnya berubah menjadi monster. Jadi aku lumayan berpikir gimana kalau misalnya Aswatama ini tiba-tiba sudah berevolusi dari sosoknya yang dulu. Gimana kalau sekarang dia ini menjadi Daitya. Jadi buat yang belum tahu, Daitya itu adalah iblis dengan kekuatan dewa. Jadi bisa saja Aswatama ini udah melangkah jauh ke sana, makanya dia dapat armor berupa kulit mengerikan seperti itu. Atau bisa juga seperti yang aku bilang tadi, ini mirip dengan topeng-topeng yang dipakai oleh para Kurawa. Jadi mungkin saja ini adalah bentuk evolusi dari armor topeng yang dipakai oleh para Kurawa di perang Mahabharata zaman yang dulu. Jadi itu adalah teoriku yang pertama, bahwa Aswatama mungkin sudah berubah menjadi setingkat iblis di sini. Versi modern yang ini udah berevolusi gitu kan. Lalu teoriku yang kedua adalah, apakah kita yakin yang kita lihat di poster ini adalah Aswatama yang asli? Jadi begini, mungkin ini terdengar liar sekali ya, tapi aku sangat percaya ini. Aswatama diceritakan bahwa dia ini menderita penyakit kulit yang luar biasa yang membuat dia ini menderita hidupnya sengsara sampai akhir zaman gitu kan. Kenapa tiba-tiba dia bisa berubah menjadi gagah lalu melawan Gatot Kaca gitu kan. Meskipun pakai topeng bisa aja penyakitnya itu ditutup gitu kan. Tapi kenapa dia bisa kelihatan gagah seperti itu? Teoriku bahwa yang kita lihat itu bukan Aswatama yang asli. Jadi oke, begini, sebentar, dengarkan dulu. Jadi begini, aku berpikir mungkin saja yang akan ada di film Gatot Kaca nanti adalah Aswatama yang palsu. Jadi Aswatama yang asli masih ada di suatu tempat entah jauh di mana. Lalu Aswatama yang ini berusaha untuk membangkitkan Aswatama yang asli. Dia berpura-pura sebagai Aswatama gitu. Jadi teoriku adalah di film Satria Dewa Gatot Kaca nanti, Yuda sebagai titisan Gatot Kaca akan melawan Aswatama palsu, tapi dia ngiranya itu asli. Lalu Aswatama palsu ini mungkin akan dikalahkan, tapi goalnya, tujuannya akhirnya tercapai, yaitu membangkitkan Aswatama yang asli. Jadi di akhir film mungkin Aswatama yang asli akan bangkit dan akan menjadi ancaman untuk mungkin di Satria Dewa Cinematic Universe fase 1. Aku berpikir seperti itu, mungkin Aswatama akan menjadi ancaman utama di fase 1-nya. Mungkin teori yang ini terdengar liar sekali, tapi aku percaya dengan teori itu. Oke guys, video kali ini cukup sampai di sini dulu. Sekali lagi aku ingatkan, kalau kalian ingin merchandise keren dari Satria Dewa Studio ini, kalian bisa beli di toko mereka, di Tokopedia. Linknya aku taruh di deskripsi video ini, oke? Sampai jumpa di video-video yang selanjutnya. Bye-bye.